warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Hera? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pertemuan yang pamungkas ini pendampingan individu yang ke-6. Alhamdulillah kita diberi kesempatan. Alhamdulillah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Saya ingin menyampaikan tema pendampingan kali ini adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Berdasarkan hasil feedback yang tadi, feedback 360, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi ibu? Jelaskan menurut masing-masing responden, kepala sekolah, sejawat dan murid. Berarti masing-masing ya. Kalau dari kepala sekolah itu, menurut kepala sekolah saya itu hal yang perlu ditingkatkan adalah mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan merancang program pengembangan yang relevan dan berkelanjutan, serta konsisten dalam melakukan evaluasi dan memberikan umpan balik. Jadi tidak hanya membuat pengembangan aja, program pengembangan, tapi juga harus ada evaluasi. Ya, serta ada umpan balik gitu. Kemudian kalau dari rekan sejawat, hal yang perlu ditingkatkan itu adalah kolaborasi dengan orang tua wali murid, karena memang jarang sekali dilakukan. Nah, jadi kolaborasi itu istilahnya melibatkan wali murid untuk pendampingan siswa belajar di rumah. Karena kan banyak yang orang tua yang sibuk bekerja, tidak memperhatikan, apalagi anak SMP ya, dan anak SMP dipikirnya sudah besar, sudah bisa belajar sendiri seperti itu. Pada kenyataannya kan anak-anak malah mungkin di kamar dia belajar, jadi sampingannya HP gitu. Jadi memang HP itu sangat-sangat itu mempengaruhi anak didik kami. Jadi memang perlu pendampingan khusus dari orang tua ya. Kemudian kalau dari murid sendiri itu, kalau dari responden kemarin yang sudah saya ambil itu, yaitu melakukan pengajaran tim teaching. Kan memang ada di kuesionernya itu, apakah guru melakukan pengajaran dengan guru lain. Nah, itu memang tidak pernah saya lakukan, karena memang sejatinya di sini tuh guru matematika hanya saya sendiri gitu. Jadi saya tidak bisa berkolaborasi dengan guru lain, karena di sini kan mapel Pak ya. Kalau mapel matematika sudah matematika, kalau guru bahasa Indonesia ikut ke kelas kan enggak. Kecuali saat supervisi gitu, beda lagi. Kemudian di responden siswa kemarin juga yang kurang penilaiannya itu untuk saya pribadi itu adalah pembelajaran bersama teman dari kelas lain atau sekolah lain. Nah, karena memang saya tidak pernah melakukan seperti itu. Kalau melakukan itu pun kalau misal ada guru yang tidak masuk, jamnya mungkin saya gabung, nah itu baru. Tapi kalau normal-normalnya ya memang udah belajar di kelas masing-masing seperti itu. Dan dari sekolah lain pun kami belum pernah mendatangkan dari sekolah lain, ayo belajar bersama seperti itu. Ya. Selanjutnya, apa rencana Ibu ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Kedepannya, yang jelas jangan pernah berhenti untuk belajar. Kemudian kalau misal ada program pelatihan harus diikuti. Jadi bukan hanya saat CGP ini selesai ya sudah selesai seperti itu. Tapi kan kompetensinya terus harus dikembangkan. Jadi mengikuti program pelatihan yang relevan dengan kompetensi kita yang kita miliki seperti itu. Kemudian jangan malas-malas untuk memperbarui informasi, mengembangkan keterampilan seperti itu. Pokoknya jangan malas-malas mengikuti perkembangan zaman, sudah terus belajar. Sudah Bu, yang lain? Dan menurut saya itu. Siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Siapa saja yang Libatkan.
Yang jelas kepala sekolah dan rekan sejawat. Gitu. Guru. Baik. Siswa, warga sekolah, komite. Sebenarnya komite wali murid itu pun termasuk ya. Kemudian setelah ibu menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa saja yang ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi ibu sebagai guru? 6 bulan. Selama 6 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak, yang jelas pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki semakin meningkat. Jelas itu, jelas ada perubahannya. Kemudian saya juga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi pembelajaran, terus bagaimana mengelola program yang berdampak positif bagi murid, kemudian pengelolaan kelas, terutama pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Kemudian strategi coaching untuk menangani permasalahan yang dimiliki oleh siswa. Nah, kan kalau dulu kan menjawab kamu harus begini. Guru yang memberikan solusi gitu ya. Tapi dengan adanya pendidikan guru penggerak ini kan di situ ada namanya segitiga restitusi seperti itu. Jadi kita komunikasi dengan siswa, mengaitkan permasalahannya dengan keyakinan kelas yang sudah ada begitu. Jadi dengan keyakinan kelas itu kan anak otomatis bisa, oh iya, dari sadar diri sendiri yang saya perbuat ini salah. Jadi kalau seperti ini konsekuensinya seperti apa? Nah, jadi bukan guru yang memberikan hukuman seperti itu atau konsekuensi, tapi siswa yang sudah sadar diri akan konsekuensi yang mereka dapatkan apabila mereka melanggar seperti itu. Ya pokoknya banyak sih Pak tentang konsep-konsep praktek pembelajaran itu. Bagaimana komunikasi yang efektif juga seperti itu, banyak ya, malah banyak hal baru. Oh ternyata begini itu. Iya. Kemudian berdasarkan yang ibu alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid ibu setelah ibu menjalani program 6 bulan ini? Terjadi perubahan ya. Nah kalau ada kata-kata bingung, Bu Hera sekarang enak sudah ya. Nah, jadi sudah muncul kata, mungkin kemarin kesannya Bu Hera itu menakutkan gitu ya. Baru masuk kelas jarang senyum apa sudah langsung begini gitu. Kalau sekarang kan sudah banyak selingan-selingan yang kayak kemarin itu KSE gitu, menerapkan KSE. Jadi lebih banyak membuat anak-anak itu merasa nyaman dulu. Jadi nggak pas moro-moro masuk langsung tujuan belajar hari ini begini nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu juga lebih antusias seperti itu ya. Juga partisipasi aktifnya itu juga semakin nampak. Mungkin karena juga mereka juga semakin nyaman gitulah. Ya itulah membuat lingkungan kelas yang nyaman. Jadi guru matematika tidak serta-merta harus begini, harus banyak senyum, senyum. Apalagi matematika sama bahasa Inggris tuh. Oh sama bahasa Inggris. Sama gitu. Saya pikir karena angka saja. Ketemu dengan angka. Mapel hebat itu. Kemudian apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan? Ya tentunya yang cukup memuaskan adalah ilmu yang saya dapatkan banyak. Kemudian mungkin secara tidak langsung meningkatkan kompetensi diri. Ya. Jadi guru yang lebih baik lagi, dan apa-apa juga melihat segala sesuatu itu lebih kepada tujuannya untuk murid. Jadi lebih pada berpihak pada murid. Apakah yang saya jalankan ini apakah benar memberikan dampak positif buat murid seperti itu. Kemudian apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang begitu? Sangat menantang. Pertama dari kondisi kehamilan ya. Dari awal sudah kondisi hamil begitu ya. Nah, yang menantang, paling menantang jelas adalah waktu.
komitmen ya. Ya. Saya itu harus mampu mengatur waktu. Ya jelas mengatur waktu dengan bijak. Kenapa? Karena untuk PGP ini tidak serta-merta hanya mengikuti saja, enggak kan, banyak tugas, apalagi terkait aksi nyata. Nah, aksi nyata itu juga sangat-sangat menantang. Kenapa jadi tantangan ya? Karena apa yang kita pelajari harus kita terapkan dalam kehidupan nyata. Nah, itu kan aksi nyata ya. Nah, jadi dari situ waktu kalau nggak benar-benar diatur atau dikejar-kejar dikejar-kejar deadline. Di mana saya di sini tugasnya juga sebagai guru yang mengajar 30 jam sebagai kurikulum. Nah, itu adalah tantangan yang paling utama, mengatur waktu dengan bijak. Kemudian tantangan yang kedua adalah mungkin penerapan budaya positif di sekolah ya. Menggerakkan teman-teman rekan sejawat ini kan memang agak susah ya, namanya menggerakkan kan butuh, yang saya sendiri mungkin sudah tergerak, tapi dengan menggerakkan orang lain yang kadang belum tentu pemikiran mereka sesuai. Nah, sama dengan misal saya ada sebuah program, ayo kita welcome morning aja sudah ya, jadi tiap pagi datang dapat tangan apa gitu ya, yang piket saja, yang datanya tidak piket ya tidak datang gitu ya. Kemudian ya pokoknya susahnya menggerakkan, itu tantangan berikutnya. Jadi kadang tidak sejalan seperti itu, tidak semudah memberikan telapak tangan. Butuh perjuangan. Iya benar, sangat-sangat menantang. Kemudian siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemintaan aset Bu ini? Pemetaan aset yang itu jelas sekolah, rekan sejawat, murid, wali murid. Aktor yang terlibat itu ya. Iya. Kemudian bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Yang pertama berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, saya TU juga ya, staf administrasi, untuk mendapatkan informasi. Saya bertanya apa sih sumber daya yang ada di sekolah kita, kira-kira tujuan yang apa ya, sumber daya itu kan tidak hanya untuk sekolahnya, tapi kan yang mempunyai tujuan penting berpihak pada murid kan. Oh, kira-kira ini bisa untuk diberikan ke murid kan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita berdiskusi, melakukan observasi di sekitar sekolah gitu ya, kira-kira mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah seperti ruang kelas, jadi kita lihat perpus, jadi fasilitas fisik gitu ya. Kemudian ada laboratorium, IPA, TIK, seperti itu. Kemudian setelah fasilitas, kita bisa mengidentifikasi sumber daya manusianya dengan mengidentifikasi gurunya sendiri, kira-kira mana sih guru yang punya keahlian khusus. Oh, ini bisa melatih siswa jadi pembaca puisi, bisa melatih siswa membuat narasi, atau punya keterampilan melatih siswa nari. Nah, seperti itu kan juga sumber daya itu. Sumber daya. Kemudian yang keempat, jelas melibatkan murid. Ya, kenapa kok melibatkan murid? Nah, dari sini kan kita bisa mengidentifikasi kira-kira sumber daya yang dapat memberikan tambahan wawasan buat mereka itu yang seperti apa. Jadi kita mendengarkan pendapat mereka. Pada intinya sekarang mendengarkan pendapat dari temu kenali ya. Menemu kenali. Kemudian apa saja kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah, dan bagaimana Ibu mengatasinya? Kendala ya, tantangan. Yang pertama jelas informasi yang terbatas. Ya, informasi yang terbatas itu kan berarti tidak adanya informasi yang tersedia atau tidak lengkap seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, komunikasi secara aktif, bertanya dengan rekan kerja atau bertanya dengan pihak terkait tentang sumber daya yang ada seperti itu. Kemudian yang kedua itu
jelas keterbatasan fisik dan keuangan itu juga masuk kendala gitu. Karena tidak semua fasilitas fisik yang kita miliki di sini itu kan memenuhi seperti itu. Siap ya. Iya. Kemudian bagaimana perasaan ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Yang jelas merasa puas. Kalau kita melakukan sesuatu dan berhasil itu kan pasti ada rasa kepuasan tersendiri. Oh ternyata saya berhasil menemukan dan mengakses sumber daya yang berpihak pada murid seperti itu. Jadi dengan kesuksesan tersebut kan bisa jadi juga meningkatkan pengalaman murid kan seperti itu. Otomatis kalau misal berdampak pada pembelajaran murid kan ujung-ujungnya ke prestasi akademik mereka kan juga meningkat seperti itu. Kemudian apa pertimbangan ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya yang pertama, apakah sesuai atau relevan dengan kurikulum yang kita miliki, kita terapkan seperti itu. Kalau nggak ada kaitan dengan kurikulum, dengan tujuan pelajaran sekolah kan juga buat apa seperti itu Pak, kan nggak nyambung gitu ya. Kemudian memastikan bahwa sumber daya yang sudah ditemukan ini atau tersedia itu dapat diakses dengan mudah. Tuh. Kita misal kita punya sumber daya lingkungan kebun gitu ya, kebun. Nah kalau kebunnya di bawahnya banyak anunya kan juga aksesnya nggak mudah toh, malah bikin anak-anak yang buta apa seperti itu ya. Kemudian jelas memastikan bahwa sumber daya yang kita pilih itu dapat mendorong partisipasi aktif dari murid. Pada intinya kembali lagi pada murid ya. Nah kalau sumber dayanya itu terkait dengan penggunaan teknologi informasi, ya yang harus kita pertimbangkan adalah ketersediaan dan kecukupan infrastruktur gitu ya. Kita di sini punya tablet, tapi kalau kita tidak ada akses wifi atau gurunya pun tidak memiliki keahlian IT kan, tahu percuma tablet itu buat apa seperti itu. Kemudian apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Ya pastinya masih ada ya kan. Ya kembali lagi keterbatasan ilmu saya dalam memilah aset-aset budaya ya, aset-aset sekolah itu kan terbatas. Jadi mungkin masih saja ada yang belum ditemukan. Mungkin di lain waktu atau di lalu kan gitu. Sambil lalu bisa menemukan aset lain di luar 7 aset yang telah dipelajari, yang kita diskusikan gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini persiapan panen hasil belajar. Apa ide ibu untuk persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7 nanti? Ide untuk persiapan ya. Kalau persiapan mungkin yang jelas yang jelas saya itu perlu berkolaborasi, berdiskusi dengan rekan CGP yang lain ataupun dengan rekan CGP angkatan sebelumnya. Kira-kira persiapan seperti apa, karena kan pengalaman mereka kan jauh lebih paham daripada saya. Jadi setidaknya kalau saya tahu kira-kira begini jadi kan persiapannya itu lebih matang gitu. Nah jadi kira-kira tanggung jawab, kemudian apa yang harus saya lakukan, apa yang harus dipahamkan, bagaimana memaksanya. Jadi kolaborasi, bertanya-tanya. Kemudian apa yang akan ibu pamerkan pada saat panen hasil belajar? Mungkin sementara yang ada di kepala saya, yang ada di otak saya, mungkin membuat
tayangan video dari beberapa aksi nyata yang sudah dilakukan. Ada insya Allah ada 10 modul seperti itu ya. Aksi nyata. Iya. Oke, alhamdulillah dari hasil wawancara pendampingan individu yang ini berdasarkan hasil progres Ibu dari awal dari PI 1, 2, 3, 4, 5 terakhir, alhamdulillah progresnya luar biasa, sangat meningkat, hasilnya luar biasa sehingga bisa dikatakan berdampak pada diri Ibu dan berdampak pada sekolah. Ya. Alhamdulillah. Gitu ya, pertemuan kali ini kita akhiri saja. Apabila selama ini saya dalam melaksanakan pendampingan individu ada kesalahan atau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Bisa jadi ala saya yang banyak tutur kata yang salah. Nanti sengaja Ya, kita enggak. akan sama-sama memaafkan begitu Bu, sehingga kita sudah 00 tunggu di pertemuan terakhir di level itu. Hari kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kali ini membawa barokah dan manfaat bagi kita semua. Mas Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.